Pemirsa, jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025 hingga 2030 resmi dikukuhkan pada Sabtu siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara pengukuhan ini disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025 hingga 2028 disaksikan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan ormas Islam dari seluruh Indonesia. Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar, serta wakilnya Khalil Nafis, Anwar Abbas, dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat mantan Wapres Ma'ruf Amin. Dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Umat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu, dalam pidatonya di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan lahan seluas 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan juga badan umat Islam lain, termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filzah, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filzah menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji
P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah meningkat surat, akan memperjuangkan supaya guru yang tidak dapat PPG bisa tetap mendapatkan dari BOS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Dari dunia olahraga, final AFC Futsal Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Iran akan digelar pukul 7 malam hari ini, dan sejak sore ribuan supporter sudah mulai berdatangan ke Indonesia Arena Jakarta. Ya, meskipun pertandingan baru akan digelar pada jam 7 malam nanti, sejak sore sudah terlihat supporter yang memasuki antrean menuju venue utama di Indonesia Arena. Para penggemar futsal nampak antusias dengan mengenakan baju dan atribut khas merah putih. Pertandingan Indonesia versus Iran ini akan menjadi laga pamungkas dan momen bersejarah bagi tim Indonesia yang berhasil lolos ke babak final untuk pertama kalinya. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Indonesia Arena Senayan Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis iNews Amrina Rida di sana dan Anissa Rizkia. Kita langsung menyapa Amrina Rida terlebih dahulu. Amrina, seperti apa proses pemeriksaan tiket di sana? Apakah ada antrian panjang? Iya David dan juga pemirsa, ini nampaknya walaupun untuk pertandingan antara Indonesia versus Iran baru akan diselenggarakan pada pukul 7 malam, tapi untuk di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di area tiketing gitu ya, di belakang kami sudah nampak ada antrian dari para calon penonton yang berasal dari berbagai macam daerah begitu ya, untuk nantinya menjalani pemeriksaan tiket, untuk nantinya kemudian mereka masuk ke area fan zone menuju ke area pintu masuk Indonesia Arena. Nah, ini kita bisa melihat bahwa memang petugas pun juga sudah dikerahkan untuk memeriksa. Ada beberapa barang memang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa, misalnya adalah tumbler, lalu juga payung, barang-barang berbahaya. Lalu barang-barang tersebut ini dipastikan untuk diamankan terlebih dahulu di sini agar nantinya penyelenggaraan laga final antara Indonesia versus Iran dapat berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Dan kalau kita lihat memang para calon penonton dan juga penggemar yang datang saat ini, David, ini dominan mengenakan jersey ataupun juga baju berwarna merah putih yang tentunya ini menunjukkan begitu ya bagaimana semangat mereka dan ekspresi mereka untuk bisa mendukung timnas futsal Indonesia untuk nanti berlaga melawan Iran dalam laga final yang tentunya kita tahu bahwa akan menjadi pertandingan yang cukup sengit. Nah, kalau di sini lumayan ramai, kita juga lihat
lihat bahwa di area belakang kami dekat gerbang ini pun juga masih sangat amat banyak para penonton yang akan masuk. Kita akan coba untuk berbincang begitu ya. Kita cari apakah ada penggemar yang mau untuk berbincang. Halo, Mas, minta waktunya sebentar boleh? Oke, mungkin teman-temannya bisa gabung sama kita. Oh, anaknya ya, oke. Boleh kenalan dulu nama bapaknya siapa dan nama anaknya siapa, Pak? Saya dengan Erik. Dan Kak siapa kalau boleh tahu? Anastasia. Oke, Pak Eri dan juga Kak Anastasia, boleh ceritain asalnya dari mana dan kenapa hari ini mutusin untuk datang langsung ke Indonesia Arena? Saya dari Depok. Kebetulan dari pertandingan pertama saya selalu mengikuti dan selalu hadir untuk mendukung Timnas Futsal Indonesia. Oke, nah kalau dari Kak Anastasia sendiri, ini mungkin kenapa tertarik untuk nonton secara langsung nih? Diajak ayahnya atau seperti apa? Ya diajak sama emang dari dulu tertarik sama futsal. Oke, menarik sekali. Kak Anastasia masih muda sekali. Nanti kira-kira pertandingan melawan Iran, kalau dari papanya sendiri dan juga Kak Anastasia gimana kira-kira? Skornya akan berapa sih kira-kira? Skornya kemungkinan tipis ya, 2-1 atau 1-0. Saya berharap Indonesia tetap menang, juara. Kalau dari kakak sendiri berapa kira-kira nih prediksinya? Ya pasti bismillah menang-menang tipis. Ya 2-1 atau 1-0. Kak, Pak, nah itu kan akan ramai sekali nih melawan Iran, salah satu raja king futsal di Asia gitu. Ada nggak yel-yel khusus nanti untuk mendukung timnas Indonesia? Mungkin bisa disampaikan di kamera, kalau enggak gimana nanti dukungannya gitu, Pak? Kalau untuk aja kita biasa mengikuti aja yang sudah ada di dalam stadion, para supporter, selalu kita sih mengikuti saja. Bisa disampaikan sedikit Pak, gimana nanti dukungan kepada para pemain begitu ke kamera, mungkin bisa langsung disampaikan. Ya, untuk para pemain Indonesia tetap semangat, kalah menang itu biasa, tapi tetaplah berjuang untuk Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, David dan juga pemirsa, ternyata seperti kita lihat tadi bahwa ada bapak dan juga anak ya, begitu ya, yang ikut datang langsung menonton pertandingan yang sangat amat mendebarkan, dan juga kita harapkan nanti pemain tim futsal Indonesia dapat melakukan performa yang terbaik sehingga bisa menorehkan sejarah yang belum pernah ditorehkan sebelumnya. Sementara demikian, kembali ke Anda, David. Ya, mencetak sejarah yang baru, Amrina. Baik, terima kasih. Kita menyapa Anissa sekarang. Anissa, seperti apa antusiasme penonton di sana jelang final futsal Indonesia? Iya, David dan juga pemirsa, tentunya tidak hanya di pintu tiketing saja yang sudah mengantri begitu ya, banyak sekali supporter dari Timnas Futsal Indonesia ingin menyaksikan laga final Indonesia melawan Iran, yang di tempat kami melaporkan saat ini merupakan lobi B, yakni ini sudah ada antrian karena memang saat ini untuk pintu masih belum dibuka dan kami masih terus menunggu untuk para supporter ini bisa memasuki kawasan Indonesia Arena. Yang kita tahu bahwa Indonesia melawan Irak akan dijadwalkan pada pukul 7 malam tepat. Dan hingga saat ini memang banyak sekali supporter yang mengenakan jersey berwarna merah dan juga putih. Selain itu juga ada supporter yang membawa bendera merah putih. Ini menjadi support dukungan penuh kepada Timnas Futsal Indonesia yang tentunya akan berlaga malam hari ini. Nah, sekarang saya coba akan berbincang ini dengan salah satu pengunjung yang nampaknya antri sudah dari jam berapa nih Bapak? Setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Abrar dari Bekasi. Bang Abrar dari Bekasi. Kalau dilihat begitu ya dari permainan Timnas Indonesia selama beberapa babak yang lalu begitu kan, ini performanya begitu luar biasa. Mungkin ada harapan begitu Pak untuk pertandingan malam nanti. Tetap harus optimis, kita bisa membuat sejarah di sini, di rumah kita. Prediksinya Pak untuk tuan rumah 3-2. 3-2 ya, tipis ya skornya ya Pak ya, optimis Indonesia menang ya. Baik, terima kasih Bang Abrar atas waktunya. Itu salah satu supporter yang memang sudah setengah jam mengantri karena memang animo masyarakat begitu luar biasa. Kalau menurut informasi ada 11.000 tiket yang sudah terjual habis untuk bisa menyaksikan tentunya laga Indonesia melawan Iran pada malam nanti, David dan juga pemirsa. Kalau dilihat ini di fan zone hingga di kawasan lobi B ini memang didominasi oleh supporter yang mendukung penuh, dan kita dengarkan ini ada supporter yang mana ini tidak hanya datang dari Indonesia melainkan juga dari Iran. Mereka terus mengumandangkan
yel-yel. Oke, dan memang hingga saat ini juga untuk gate sudah mulai dibuka. Itu artinya para supporter bisa langsung memasuki kawasan Indonesia Arena karena sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama laga yang dinantikan oleh para pecinta futsal. Dan kita saksikan juga, David dan juga pemirsa, nampaknya tidak hanya dilakukan pemeriksaan di pintu masuk tiketing, namun juga untuk memasuki kawasan lobi B ini, para supporter juga dicek kembali barang bawaannya. Dan hingga kini kita juga saksikan bersama. Oke, kita akan coba cek yel-yel mana supporter Indonesia suaranya. Hey, boleh sekali lagi tepuk untuk Indonesia, dukungan penuh di malam final nanti. Indonesia! 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 Wow, luar biasa David dan juga pemirsa. Ini saya langsung dari lobi B. Antusiasme masyarakat begitu luar biasa untuk mendukung penuh. Kita nantikan bersama laga yang dinantikan. Semoga Indonesia dapat menang dan juga tentunya menorehkan sejarah baru untuk pertama kalinya lolos final di laga AFC di tahun ini 2026. Saya kembali kepada David yang ada di studio. Ya Anissa, dua-dua supporter nggak mau kalah semuanya, semangat. Tapi kita harus menang. Terima kasih Anissa, terima kasih juga Amrina. Selamat bertugas kembali. Timnas Futsal Indonesia memastikan tampil tanpa beban saat menghadapi Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda siap mengeluarkan performa terbaik demi menjaga peluang meraih gelar juara di hadapan publik sendiri. Final Piala Asia Futsal 2026 mempertemukan Indonesia dengan Iran. Laga puncak ini digelar di Indonesia Arena Jakarta Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan atmosfer yang diprediksi membara. Laga ini diprediksi penuh tensi tinggi dan syarat daya tarik sekaligus menjadi ujian berat setelah skuad Garuda menjalani semifinal dengan intensitas tinggi. Di atas kertas, Iran berada jauh di atas angin. Tim berjuluk Raja Futsal Asia tersebut telah mengoleksi 13 gelar juara sepanjang sejarah turnamen, rekor yang belum mampu didekati negara lain di Asia. Situasi berbeda dialami Timnas Futsal Indonesia. Skuad Garuda baru pertama kali menembus partai final Piala Asia Futsal sejak keikutsertaan mereka di ajang ini. Sebelumnya, pencapaian terbaik Indonesia hanya berhenti di babak perempat final. Meski memiliki status unggulan, pelatih Iran Fahid Samsei tidak memandang remeh kekuatan tuan rumah dan menilai duel kontra Timnas Futsal Indonesia akan menghadirkan pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Samsei memberikan dua alasan utama yang membuat final Piala Asia Futsal 2026 layak dinantikan, yaitu dukungan masif para penggemar futsal di Indonesia serta Timnas Futsal Indonesia tampil dengan motivasi berlipat karena untuk pertama kalinya bermain di partai final ajang Asia. Dengan fokus pemulihan yang maksimal, skuad Garuda berupaya tampil kompetitif saat menghadapi kekuatan Iran. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Suto, mengakui kondisi pemainnya belum sepenuhnya pulih usai laga semifinal melawan Jepang. Fokus diberikan pada kesiapan fisik, mental, serta detail permainan agar tampil optimal saat laga final. Tidak ada tekanan berlebihan meski Indonesia tampil di final untuk kali pertama. Kondisi mental tanpa beban dinilai menjadi keuntungan bagi Timnas Futsal Indonesia. Para pemain dapat bermain lebih lepas saat menghadapi kekuatan Iran. Dukungan penuh supporter di Indonesia Arena juga diharapkan mampu memberikan energi tambahan. Bermain di kandang sendiri menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda. Selangkah lagi Timnas Futsal Indonesia menjadi juara Asia. Bagaimana peluang Indonesia memenangkan laga melawan Iran? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan Kapten Timnas Futsal Indonesia, Andriansah Agustin. Selamat sore, Bung Adom. Selamat sore Bang, halo Timnas TV. Salam futsal. Oke, salam futsal, baik. Juara. Bagaimana peluang kita melawan Iran ini, melihat bahwa kalau dari sejarahnya kita belum pernah menang lawan Iran? Kita bicara peluang, tentunya kita punya harapan karena kita bisa melihat perkembangan Timnas Futsal saat ini jauh luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satu regenerasi terbaik yang pernah
ada di timnas futsal Indonesia. Dari sisi apanya nih? Dari segi semuanya, di aspek secara taktikal individu, secara tim, dan juga kekuatan skuadnya. Ini salah satu yang paling terbaik selama Adom berseragam timnas dan juga di beberapa generasi sebelumnya. Ini menurut Adom timnas yang paling luar biasa. Kalau dari sisi strategi dan mungkin juga permainan untuk di lapangan penyerangan begitu ya, ini apakah memang lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Betul, ya, karena salah satu pelatih kita yaitu Hector Suto kaya akan taktik, kaya akan pengalaman di level internasional. Timnas saat ini benar-benar luar biasa secara sistemnya, sangat amat kuat. Baik. Seperti itu. Strategi apa yang tepat untuk melawan Iran? Salah satu yang harus kita ekstra itu bicara masalah defense. Karena secara taktikal individual dalam menyerang, luar biasa, pemain-pemain Iran hampir semuanya merata. Punya kelebihan dalam menyerang sangat amat luar biasa. Mereka punya mental yang Adom bilang gak mandang bulu, gak belas kasihan. Kalau mau ngebantai itu dia nggak pernah ragu-ragu. Seperti itu. Jadi yang pernah Adom rasakan ya. Jadi bahkan mid block compact begitu ya, harus bertahannya betul. kuat. Tapi ini bisa 3-4 kali lipat konsentrasinya dibanding lawan semifinal. Tapi Seperti kita harus mainnya gimana? Apakah harus kombinasi gitu juga dengan high press gitu? Betul ya. Kita bisa lihat lawan Jepang, kita melakukan high press sangat amat luar biasa secara defense, sampai kadang Jepang pun sedikit kesulitan dalam membangun serangan. Ini salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk menekan para pemain Iran dengan cara pressing secara baik secara individu. Seperti itu. Tapi kalau Anda bandingkan begitu, melihat permainannya, siapa yang lebih cepat dan juga dalam hal mengoper bola atau menguasai bola begitu? Iran dibilang paket lengkap dalam menyerang, bertahan, dan juga transisinya. Seperti itu. Jadi kalau secara level tentunya Iran di atas kita. Dia rajanya Asia, dia langganan Piala Dunia juga. Kita baru mau nyampe ke sana. Baik, tapi kan begini, bagaimanapun sekuat-kuatnya sebuah tim, pasti ada kelemahannya. Apakah selama ini Anda sudah pernah melihat ada kelemahan dari Iran? Sejauh ini belum bisa melihat, tapi kita Adom sini berharap timnas Iran ada situasi yang membuat mereka blunder seperti timnas Jepang kemarin. Beberapa kali mereka melakukan blunder yang bisa dimanfaatkan oleh timnas futsal Indonesia untuk menjadi gol. Mudah-mudahan berharap seperti itu. Waduh, jadi saking bagusnya mereka sampai nggak ada kelemahan yang bisa terlihat ya, kecuali memang mereka blunder karena sesuatu yang berarti asalnya dari mereka sendiri begitu ya. Betul, di level Asia apalagi di final ini kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Sama halnya seperti timnas Jepang, mereka melakukan 2 kesalahan yang fatal berakhir dengan gol. Seperti itu. Boleh kasih contoh mungkin pada saat kapan ada kesalahan fatal yang kemudian dibuat? Pada saat kita melakukan pressing di area mereka, lawan melakukan kesalahan passing, kita bisa intercept dan bisa lakukan finishing ke gawang. Ini salah satunya yang pernah kemarin dilakukan sama Reja Gunawan. Intercept atau merebut memotong bola dari lawan dengan salah passing, diakhiri dengan finishing dan jadi gol. Seperti itu. Oke, dalam pertandingan final seberapa penting kontrol foul? Ini bakalan terjadi intensitas yang amat tinggi. Iran nggak mungkin bermain dengan menunggu di area mereka. Mereka bakalan memberikan tekanan luar biasa kepada pemain Indonesia. Sedikit-sedikit benturan. Ini sangat amat wajar, karena kita bicara masalah di final, nggak bakal ada yang mau cari aman. Kita bakal menyaksikan pertandingan sejarah dalam perpustakaan Indonesia melawan rajanya Asia dengan intensitas tinggi, dengan kita bisa menonton langsung, di mana kita belum pernah merasakan, penonton belum bisa merasakan pertandingan final melawan Raja Asia secara langsung. Ini bakal menjadi pertandingan yang sangat amat menarik. Oke, untuk kalau melihat postur kita ya, maksudnya ini untuk defense kita itu harus seperti apa untuk menjaga pertahanan belakang kita? Tentunya melihat
secara taktikal individu pemain-pemain timnas saat ini dia kuat secara defense, secara fisik juga. Udah diberikan secara taktiknya sama staf pelatih timnas saat ini, membuat mereka mempunyai pertahanan secara individu yang luar biasa. Adom melihat secara individu dulu, yang akhirnya berdampak secara tim. Mereka punya compact defense yang sangat amat baik. Dibanding regenerasi Adom sebelumnya, timnas saat ini dibilang yang lebih baik dalam menyerang, bertahan, dan juga transisinya. Seperti itu. Baik, jadi terus harus seperti apa timnas Indonesia ini untuk mengelola tekanan gitu ketika bermain? Bagaimana mereka harus mengelolanya? Pertama, harus bisa menikmati pertandingan, nothing to lose. Mereka udah sangat amat luar biasa, bisa sampai ke final. Ini titik paling tertinggi untuk mereka. Dan dengan dukungan supporter yang sangat amat luar biasa, bakalan membuat mereka merasa rasa lelah, rasa sakit yang dirasakan sebelumnya bakal hilang. Ini yang pernah Adom rasakan, seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan, stay positif semuanya di luar dan di dalam lapangan. Itu bakal ngebuat mereka merasa enjoy di dalam bermain, seperti itu. Baik, nothing tulus. Lalu siapa saja pemain kunci kita untuk memenangkan laga malam ini? Tentunya yang Adom harapkan Habibie, goalkeeper kita, bisa bermain sangat amat baik, bisa menjaga gawangnya dengan baik, seperti pertandingan sebelumnya. Dan tentunya nggak ada yang pemain menonjol di timnas saat ini. Mereka bermain secara kolektivitas tim, bermain kompak, bisa menunjukkan satu sama lain tanggung jawab yang luar biasa di atas lapangan, membuat pemain di timnas saat ini merata sangat amat bagus, seperti itu. Oke, untuk babak pertama lah, anggap saja kita lihat ini format yang pertama begitu. Ini Anda menilai yang mana ketahanan fisik dan mental yang baiknya dimajukan gitu, diturunkan? Oke, tentunya babak pertama Adom berharap timnas futsal kita bisa seperti melawan Jepang. Dari menit awal mereka bisa fokus terhadap defense, tidak mudah kehilangan bola di menit awal, yang bisa menurunkan tempo mereka. Itu jadi modal awal kita untuk menit ke depannya bahkan bisa lebih baik, seperti itu. Baik, itu memang perlu ketahanan fisik yang kuat ya. Perlu ketahanan fisik yang kuat. Adom bilang tadi bisa 3-4 kali lipat dibanding semifinal ini. Wow. Ya. Ini artinya harus habis-habisan dan udah nggak bisa lagi kita ngulur-ngulur waktu. Berarti kita juga harus berkombinasi juga dengan penyerangan dan juga sabar mengambil momentum. Kira-kira seperti itulah ya. Betul banget. Tapi ini final, Bung. Ini final, pemain nggak bakalan setengah-setengah, pemain nggak bakalan nahan-nahan untuk masalah mengeluarkan segala tenaganya. Ya. Sakit bakal hilang dengan sendirinya. Adom percaya itu. Baik, terakhir nih Mas, skornya kira-kira diprediksi berapa nih? Kalau Adom berharap final memberikan tontonan yang sangat luar biasa, ketat dengan skor ya bisa 4-3 atau enggak 5-4 lah. Tapi kalau harapan Indonesia menang sangat amat. Dan tetap optimis Adom karena melihat perkembangan futsal di timnas saat ini sangat luar biasa. Ya, kalau bicara realistis ya tentunya kemenangan 60% ada di pihak Iran. Tapi ingat, ini kita tuan rumah, pemain bakal habis-habiskan untuk di partai final, seperti itu. Baik, sepakat kita kalau begitu. Terima kasih Bung Adom. Selamat menyaksikan juga pertandingan nanti malam. Baik. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu. Pemain timnas futsal Yogi Saputra tengah menjadi perbincangan hangat berkat prestasinya yang sukses membawa Indonesia ke final Piala Asia Futsal 2026. Prestasi Yogi membuat bangga keluarganya di Cirebon, Jawa Barat dan berharap timnas futsal Indonesia bisa menang malam ini. Ya, raut muka bahagia terpancar dari wajah Tamirah, ibunda Yogi Saputra yang akan bertarung memperebutkan trofi Piala Asia Futsal 2026. Ibundanya tidak menyangka bahwa sang bungsu tercintanya ini menjelma menjadi bintang timnas. Di mata keluarga, terutama ibundanya, Yogi merupakan sosok yang disiplin dan gigih dalam mengejar karir sebagai pemain futsal. Kesuksesan Yogi membuat bangga keluarganya di Cirebon, Jawa Barat.
Keluarga berharap Yogi dan timnas Indonesia mendapat juara 1 dalam final Piala Asia Futsal 2026 yang akan berlangsung malam ini. Ya bahagia, ya terharu, ya segala macam. Lihat anak bisa sukses kayak gitu. Kadang-kadang ya suka anak tuh, ya Allah, dapat rezekinya tuh benar-benar junjung orang tua ya gimana ya, suruh semangat, kata ibu tuh semangat, yang fokus mainnya supaya jangan itu tuh, jangan apa tuh, biar menang lah gitu. Turnamen biliar bertajuk Carabao International Open 2026 resmi digelar di Nusantara International Convention Exhibition, Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Turnamen yang digagas oleh Carabao Billiards Indonesia dan didukung penuh PB Popsi tersebut sukses memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan kategori turnamen biliar multi kategori dengan peserta terbanyak di satu lokasi. Carabao International Open 2026 resmi digelar. Terdapat 3 kategori utama dalam turnamen tersebut, yakni Carabao International Open, Carabao Junior Open, dan Carabao International Celebrity Billiard. Turnamen biliar bertaraf internasional ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia dengan kategori turnamen biliar multi kategori dengan peserta terbanyak di satu lokasi. Rekor tersebut diraih berkat tingginya jumlah peserta. Tercatat ada 341 partisipan dari 21 negara yang mengikuti 3 event turnamen yang bertanding secara bersamaan dalam berbagai kategori di satu venue. Terkait dengan rekor MURI, kenapa kok ada rekor MURI? Karena multi event ini pertama kali di Indonesia, yang mana ada 3 kategori mulai dari pro internasional juara dunia dan juga atlet junior bahkan selebriti. Nah ini sekarang didampingin oleh Bang Billy Saputra dan juga Adi Sky. Kita sama-sama kolaborasi sampai pada akhirnya rekor MURI itu terpecahkan di. Acara yang didukung penuh oleh PB Popsi ini membuat industri olahraga tanah air semakin berkembang. Lebih mengembangkan industri lebih meriah lagi, sehingga kalau industrinya sudah hidup, tentu seluruh instrumen yang berpartisipasi pada kegiatan atau terlibat akan ikut terangkat, dan harapannya event seperti ini dapat mengangkat prestasi Indonesia di event internasional. Biasa saya mewakili teman-teman artis juga bersyukur, memang ini event yang kita tunggu-tunggu kali ya. Sebenarnya jujur ya, event-event kecil aja kita diajak sama Carabao itu senang sekali gitu loh. Apalagi dengan event yang memang internasional. Dengan event biliar internasional yang berlangsung hingga Minggu 8 Februari ini, semakin memacu para atlet tanah air untuk berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan, dan para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Bahkan udah naik gajinya Pak 290% Pak, gimana Pak, masih? Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok, serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak
aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Maju mas. Ada blocking mas, boleh ditutup, maju lagi mas. Di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Panji. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar, menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mensrea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mensrea. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putusnya jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Biren, Aceh membuat warga ini terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut belum diperbaiki. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Update terus informasi Anda. Tentunya dengan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong.
Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau jauh? Jauh. Lewat Awe Getah sana, mutar, keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.